Perkembangan dakwah Islam di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. MI Krishna is the best. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Im dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa kita tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya silahkan kalian siapkan buku SKI kalian seperti ini ya. Nah, sebelum Bu Im menyampaikan materi pada hari ini, Bu Im ucapkan terima kasih dulu bagi kalian yang sudah menyelesaikan ulangan harian. Nah, bagi kalian yang merasa belum mengerjakan ulangan harian SKI, Bu Im tunggu hari ini sampai pukul 9 malam ya. Nah, setelah itu link akan Bu Im tutup. Bisa dimengerti ya? Baik. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangan dakwah Islam di Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu bab 2, perkembangan dakwah Islam di Madinah. Silahkan dibuka bukunya halaman 19. Silahkan disimak dengan baik-baik. Nah, anak-anak, hijrah itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan para nabi dan rasul, seperti halnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad. Nah, dengan berhijrah itu bisa menjadikan keadaan itu lebih baik. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 4 tentang hijrah-hijrah Rasulullah. Rasulullah pernah hijrah kemana saja, antara lain ke Thaif dan di Yasrib atau Madinah. Ketika itu Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau merasa hasilnya itu tidak sesuai yang beliau harapkan. Akhirnya beliau itu memutuskan untuk berhijrah. Nah, kemana yang beliau pilih yaitu ke Madinah atau ke Yasrib. Karena ketika itu di Madinah itu banyak suku yang saling berselisih, sehingga dengan kedatangan Rasulullah itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Madinah, seperti disatukannya suku Aus dan Khazraj. Baik, silakan disimak peristiwa hijrah halaman 19. Ini tentang peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Tentunya di kelas 4 sudah kalian pelajari ya. Di sini Bu Im hanya mengulangi. Nanti jika dirasa ada yang kurang, kalian bisa memberikan masukan. Karena kita di sini belajar bersama-sama. Bu Im belajar, kalian juga belajar. Baik anak-anak, silakan diperhatikan. Nah, jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu tersiar kabar bahwa beberapa kelompok penduduk di Madinah itu terlebih dahulu memeluk Islam. Nah, kabar tersebut itu langsung diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka itu tidak suka kalau Nabi Muhammad itu mempunyai banyak pengikut. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu memberikan ancaman kepada siapapun yang memeluk Islam. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga menyusun strategi ingin membunuh Rasulullah. Mereka menyusun rencana jahat. Apa rencananya? Nah, bisa kalian simak di buku.
Itu strategi awal yang mereka gunakan adalah mengepung rumah Rasulullah. Tentunya sudah pernah kalian dengar ya. Selama pengepungan, beberapa dari mereka ada yang bertugas mengintip tempat tidur Rasulullah. Nah, dalam suasana gelap, mereka melihat ada seseorang yang sedang tidur. Mereka mengira dialah orang yang mereka cari, yaitu Rasulullah. Padahal beberapa jam sebelumnya itu Rasulullah sudah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan atau untuk menempati tempat tidurnya. Mengapa hal ini dilakukan Rasulullah? Hal ini dilakukan untuk mengelabui orang-orang Quraisy agar mereka mengira Rasulullah itu masih berada di dalam rumah. Nah, saat pengepungan itu terjadi, Rasulullah itu berlahan-lahan keluar rumah agar pergerakannya tak terawasi musuh. Rasulullah itu menabur pasir ke arah para pengepung tersebut sambil membaca apa? Surat Yasin ayat 9. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Alhamdulillah, atas izin Allah, Rasulullah pun lolos dari kepungan, lalu segera menuju rumah Abu Bakar dan segera menuju arah selatan menuju Gua Sur. Nah, kemudian menjelang subuh, gerombolan pengepung rumah Rasulullah pun akhirnya mampu memasuki rumah Rasulullah. Tetapi mereka itu benar-benar terkejut. Mengapa terkejut? Karena mereka tidak mendapati bahwa Rasulullah itu ada di rumah. Tetapi mereka malah melihat melihat siapa? Ali bin Abi Thalib sedang tertidur di tempat tidur milik Rasulullah. Nah, kemudian mereka pun mendesak Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk memberitahu di mana keberadaan Rasulullah. Namun Ali bin Abi Thalib tidak memberitahunya. Orang-orang kafir pun geram, kesal, mereka lalu memukuli Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy mengirim pencarian di segala penjuru dan akan memberikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang mendapatkan Rasulullah hidup ataupun mati. Nah, kemudian para pemuda Quraisy yang kuat dan kekar juga membawa pedang mondar-mandir ke segenap penjuru. Mereka juga sampai ke Gua Sur, bergerak menuju gua tersebut dan sang pemimpin hendak menerobos masuk. Nah, tetapi hal itu tidak berhasil dilakukan. Karena apa? Di pintu masuk gua itu ada sarang-sarang laba dan sarang burung hutan, sehingga mereka tidak berhasil memasuki hutan dan alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar itu selamat. Dan mereka itu berhasil menuju ke Madinah. Subhanallah ya, perjuangan Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita itu sudah mendapatkan kemerdekaan, kita sudah bebas memeluk agama Islam. Jadi sebisa mungkin kita lakukan ajaran-ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Apa saja contohnya? Yaitu sholat 5 waktu. Nah, itu jangan sampai kosong, jangan sampai bolong, tetap kalian lakukan setiap hari. Jangan hanya karena ada buku monitoring sholat saya melakukan sholat, tidak. Tetapi itu kalian harus merasa bahwa itu kewajiban kalian masing-masing. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana sambutan masyarakat Madinah setelah Rasulullah itu sampai ke Madinah? Itu berita bakal kedatangan Nabi Allah atau Rasulullah itu telah tersiar luas di Yasrib atau Madinah. Dan kaum muslim menantikan dengan penuh harap kedatangan beliau. Rasulullah tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Dan mereka pun menyambut dengan sukacita kedatangan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah di Madinah itu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Madinah. Itu ya. Kemudian bagaimana perkembangan dakwah Islam di Madinah? Di pertemuan sebelumnya juga sudah Bu Im jelaskan, cuma ini Bu Im ulangi dan ada sedikit tambahan penjelasan. Silahkan tetap disimak bukunya ya, halaman 21. Jadi
pembinaan terhadap masyarakat Madinah itu ada berapa bidang kemarin? Ada 4 bidang, yaitu bidang agama atau dakwah, kemudian sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Nah, bagaimana perkembangannya? Yang pertama dalam bidang dakwah, yang pertama Rasulullah itu membangun Masjid Quba. Nah, memang benar Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah, tetapi tidak di pusat kota Madinah, tetapi masih di pinggiran kota Madinah. Kemudian masjid yang sekarang dikenal nama Masjid Quba itu merupakan masjid yang dibangun tanah Kulsum bin Hamdan, yaitu keturunan Bani Amr bin Auf. Nah, itu tadi masjid yang pertama dibangun Rasulullah, letaknya kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Nah, Masjid Quba ini dirancang langsung oleh Rasulullah. Itu sebelah utara masjid terdapat serambi yang bertiang pohon kurma, kemudian bertata pelepah dan daun kurma yang dicampur dengan tanah liat. Nah, di tengah masjid terdapat sumur untuk berwudu. Nah, ketika Rasulullah telah menetap di Madinah, setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Nah, jika kalian ingin lebih mengetahui tentang Masjid Quba, bisa kalian baca buku kalian halaman 26 dan 27. Di situ sudah dijelaskan tentang keistimewaan Masjid Quba. Nah, berikutnya yang beliau lakukan yang kedua yaitu membangun Masjid Nabawi. Yaitu ini masjid kedua yang dibangun Rasulullah di Madinah. Letaknya itu di pusat kota Madinah. Jika Quba itu juga pertama kali dibangun Rasulullah itu masih di pinggiran Madinah. Tapi kalau Masjid Nabawi ini sudah di pusatnya kota Madinah. Masjid ini dibangun bergotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, masjid ini dibangun pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriyah. Nah, tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Nabawi itu adalah milik anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Pada awalnya mereka itu memberikan tanahnya untuk kepentingan umat Islam, akan tetapi Nabi Muhammad itu menolaknya, tidak mau jika diberi gratis. Nah, akhirnya Rasulullah membelinya. Nah, pada awal pembangunannya Masjid Nabawi hanya berukuran 50 meter kali 50 meter dan tinggi 3,5 meter. Nah, di masjid inilah Rasulullah melakukan pembinaan umat Islam. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar maupun musyawarah. Jadi ketika itu, masjid itu tidak hanya berguna untuk ibadah, tapi juga pusat pendidikan, untuk bermusyawarah, dan lain-lain. Kemudian, dalam membangun sikap toleransi beragama. Pada saat Rasulullah di Madinah itu terdapat 2 golongan, yaitu golongan Yahudi dan golongan orang-orang Arab. Nah, dalam menciptakan Madinah yang aman dan tentram, Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian tersebut agar setiap golongan memiliki hak kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Nah, itu perkembangan dakwah dalam bidang agama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu dalam bidang sosial kemasyarakatan. Apa saja yang beliau lakukan? Yang pertama yaitu mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Nah, selama beliau di situ bagaimana perkembangannya? Nah, jadi ketika itu di kota Madinah itu ada 2 suku atau 2 golongan yang berbeda, yaitu yang pertama bangsa Yahudi dan yang kedua adalah suku-suku Arab. Nah, di antara suku Arab itu ada suku Aus dan Khazraj. Ketika itu mereka itu saling bermusuhan, tidak pernah saling tegur sapa. Nah, ketika itu pada tahun ke-10 kenabian, suku Khazraj menjalankan ibadah haji. Nah, di sana mereka disambut oleh Rasulullah di tempat yang bernama Aqabah. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj dan dibuatlah sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian wanita. Tetapi
perjanjian itu lebih dikenal dengan sebutan perjanjian Aqobah. Nah, mengapa Bu kok disebut dengan perjanjian wanita? Karena dalam perjanjian tersebut itu ada seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Sa'labah. Nah, kemudian dari isi perjanjian itu apa? Yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Nah, itu perjanjian yang dibuat ketika itu, pertemuan suku Aus dengan Rasulullah. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian ada 73 penduduk Madinah yang berkunjung ke Mekah dan menemui Rasulullah. Mereka meminta agar Rasulullah itu pindah ke Madinah. Hal tersebut disetujui Rasulullah, kemudian dibuatlah perjanjian Aqobah yang kedua. Dalam perjanjian tersebut Rasulullah didampingi oleh Abbas, yaitu paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Apa itu kaum Muhajirin? Apa itu kaum Ansor? Tentunya kalian sudah paham ya. Bu ulangi lagi, kaum Muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu penduduk asli Madinah. Dalam mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah bermusyawarah dengan itu, Rasulullah memberikan contoh dengan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Kemudian berikut ada beberapa sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, silahkan disimak. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dari kaum Muhajirin, dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib kaum Muhajirin dengan Mu'az bin Jabal, itu kaum Ansor. Kemudian ada juga Umar bin Khattab, yaitu dari kaum Muhajirin dengan Itban ibnu Malik. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kemudian yang terakhir Abdurrahman bin Auf, yaitu kaum Muhajirin dengan Sa'ad bin Rabi yang merupakan kaum Ansor. Jadi antara lain itu sahabat-sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, kaum Muhajirin yang dipersaudarakan Rasulullah dengan kaum Ansor. Kemudian yang ketiga dalam bidang sosial masyarakat, yaitu beliau membentuk Undang-Undang Madinah atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, dalam melaksanakan dakwah di Madinah, Nabi itu tidak hanya menyiarkan agama Islam, tetapi beliau juga membentuk dan menyusun struktur kehidupan politik dan sosial. Politik Islam mulai dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tertata, yang lebih baik, yang lebih tertib. Nah, selain itu Nabi juga mempersatukan golongan Yahudi yang terdiri dari Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, untuk melindungi hak asasi manusia terhadap Yahudi, Nabi itu membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, isi dari Piagam Madinah itu apa saja? Yaitu antara lain, silakan disimak halaman 24. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, begitupun dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Berikutnya, kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kemudian, kaum Yahudi dan Muslimin harus berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. Yang terakhir, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan luar.
Jadi kurang lebih seperti itu ya isi dari Piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat untuk apa tadi? Agar masyarakatnya itu lebih tertata ataupun lebih tertib. Tetapi apa kenyataannya? Nah, Piagam Madinah itu tidak berlaku lama. Pada kenyataannya orang-orang Yahudi itu mengingkari kesepakatan yang tertulis dalam Piagam Madinah dan bahkan mereka dengan terang-terangan itu mengingkari perjanjian tersebut. Ya, seperti itulah perjuangan Rasulullah ya dalam membina Islam. Kemudian kita lanjutkan perkembangan dakwah dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum kedatangan Islam, perekonomian di Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Kemudian disaingi oleh kaum atau suku Khazraj dan Aus. Nah, dengan berjalannya waktu, suku Aus dan Khazraj itu perekonomiannya semakin melemah. Dan akhirnya mereka bergabung dengan kaum Muhajirin dan Ansor untuk kembali menata lagi perekonomian yang lebih baik. Nah, agar perekonomiannya lebih baik, beliau itu juga menerapkan peraturan atau tata tertib dalam perdagangan. Bagaimana sajakah peraturannya yang dibuat oleh Rasulullah? Itu yang pertama, dalam berdagang itu dilarang bersumpah palsu. Kemudian membantu yang membutuhkan, kemudian tidak boleh menggunakan riba, berdagang dengan benar dan jujur, dan tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli perdagangan. Itu adalah peraturan dagang yang dibuat oleh Rasulullah agar perekonomian di Madinah itu berjalan lebih baik. Kemudian selain itu, untuk menjaga kemakmuran masyarakat Madinah, sumber ekonomi yang diatur Rasulullah itu meliputi sebagai berikut. Nah, ini sumber ekonomi itu yang diberikan kaumnya yang mungkin masih kekurangan. Nah, yang pertama, Rasulullah mewajibkan zakat bagi setiap muslim agar diberikan kepada fakir miskin sehingga kaum muslimin dapat saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, wajib membayar jizyah. Jizyah itu apa? Yaitu pajak bagi non muslim. Kemudian yang ketiga, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dan yang terakhir, membayar pajak atas tanah kepemilikan atau hajrat. Nah, itu perkembangan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir dalam bidang pemerintahan. Di awal juga sudah ada ya materinya. Selain Nabi itu menjadi seorang Rasul, beliau juga menjadi seorang khalifah. Nah, tentunya seorang khalifah itu juga tidak bisa mengerjakan sendiri ya apa itu. Akhirnya beliau itu mengangkat para pejabat untuk membantu beliau. Nah, apa saja yang diangkat beliau? Pejabat apa saja? Yang pertama dibentuk muawin atau wazir, yaitu bertugas sebagai wakil Rasulullah. Jabatan ini dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, wali dan amil yang bertugas sebagai pengawas wilayah tertentu. Sebagai wali di Yaman, Rasulullah mengangkat Bazan bin Sasan. Amil di Madinah dipegang oleh Abu Dujannah. Kemudian yang ketiga, beliau mengangkat hakim atau qadli, yaitu sebagai pemutus perkara masyarakat muslim maupun non muslim. Nah, hakim di Yaman itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan di Madinah dipegang oleh Abdullah bin Naufal. Dan yang terakhir, beliau mengangkat pejabat administrasi negara. Rasulullah juga mempercayakannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu mungkin materi yang bisa Bu Iim sampaikan hari ini ya. Nanti jika ada yang kurang paham atau mungkin penjelasan Bu Iim ada yang kurang tepat, silakan japri saja ke WA Bu Iim ya Nak. Karena di sini kita sama-sama belajar. Semoga apa yang Bu Iim sampaikan itu bisa kalian pahami. Ya.
Hari ini tugas kalian hanya mendengarkan penjelasan dari Bu Im. Jadi Bu Im harap kalian juga memperhatikan dengan baik apa yang Bu Im jelaskan hari ini. Dan sebelum Bu Im akhiri, Bu Im berpesan kalian harus tetap semangat belajar ya, meskipun belajar dari rumah, dan jaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi corona itu segera hilang dari muka bumi sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama di madrasah. Cukup sekian dari Bu Im akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.